Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok D, akan mempresentasikan tugas kelompok week 9, yaitu mengenai lower cost net realizable value. Baik, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Nazwa Olivia Devita Ramadhani, NPM 240130100336. Nah, di sini saya akan menjawab soal P91. Jadi di soal P91 itu terdapat perusahaan Remers SE, yaitu perusahaan yang memproduksi meja dan menjualnya berdasarkan harga katalog. Jadi pada akhir tahun 31 Desember 2022, perusahaan itu masih memiliki persediaan meja A, B, C, D. Lalu karena katalog 2023 itu mulai berlaku sejak 1 Desember 2022, maka harga jual yang relevan untuk menghitung net realizable value atau NRV adalah harga katalog 2023. Nah, untuk menghitung NRV ini kita harus mengurangkan estimasi biaya yang masih harus dikeluarkan untuk menyelesaikan atau menjual barang dari harga jual yang baru. Nah, setelah itu kita bandingkan nih NRV-nya dengan biaya persediaan berdasarkan FIFO-nya, dan kita pilih yang lebih rendah karena ini lower cost net realizable value, atau ya kita garis bawahi lower cost-nya atau harga yang lebih rendah sesuai prinsip. Jadi setelah saya hitung di sini, saya cocokkan dulu urut dari meja A, B, C, D, lalu saya masukkan biayanya, biaya itu. Jadi meja A itu biayanya 470, yang meja B 450, yang meja C itu 830, meja D 960. Nah, untuk mencari NRV tadi dibutuhkan harganya yang terbaru 2023 dan juga dikurangi dengan estimasi harganya. Jadi yang A ini 500 dikurangi 50, hasilnya 450, yang B 540 dikurangin 110, jadinya 430, yang C 830 900 dikurangin 260 sama dengan 640, lalu yang D 1200 dikurangin 200 sama dengan 1000. Nah, untuk NRV-nya ini karena lower cost, kita bandingkan antara NRV sama cost-nya. Nah, karena yang meja A NRV-nya lebih lower, lebih rendah, jadi kita ambil LCNRV yang A ini yang 450. Yang begitu juga yang B dan C. Nah, yang D ini karena cost-nya lebih rendah daripada NRV-nya, dia diambil yang cost-nya. Jadi LCNRV-nya yang meja D ini yang diambil dari biayanya, yaitu 960. Saya akan bahas soal 9.2 yang A. Yang pertama caranya adalah kita membandingkan cost dengan NRV untuk setiap item persediaan satu persatu. Nah, untuk difference yang aluminium sama shader shake ini karena NRV-nya lebih kecil pada cost, maka kita harus membuat allowance sebesar selisih cost sama NRV-nya itu. Sedangkan untuk difference yang thermal window sama lowered glass doors ini karena NRV-nya lebih gede pada cost, maka nggak perlu ada allowance. Nah, kemudian didapatkan saldo allowance yang baru yaitu 15.200. Nah, untuk yang kedua kita cari dulu selisih antara saldo allowance yang lama dengan yang baru. Nah, ini tertera kalau saldo allowance yang awal itu 27.500 dikurangi dengan 15.200 yang merupakan saldo allowance yang baru tadi, sehingga hasilnya adalah 12.300. Nah, ini karena saldo allowance-nya turun. Ini tuh karena perusahaan terlalu banyak mencatat kerugian dan sekarang sebagian dari kerugian itu harus dipulihkan. Yang artinya kita membalik rugi tahun lalu karena nilai NRV yang sekarang lebih baik. Nah, maka di sini allowance to reduce inventory to NRV di debit 12.300 dan recovery of inventory loss di kredit 12.300. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai P9.2b. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Naswa Nabila Salsabila dengan NPM 240130101103. Baik, saya akan menjelaskan jawaban dari P9.2b.
Untuk soalnya sendiri yaitu alasan penggunaan aturan LCNRV yang diterapkan pada persediaan. Aturan LCNRV atau Lower of Cost or Net Realizable Value dipakai agar nilai persediaan yang dicatat di laporan keuangan tidak terlalu tinggi dari nilai asli yang didapat dari penjualan. Nah, alasan utama penggunaan LCNRV sendiri yaitu yang pertama, kehati-hatian atau prudence. LCNRV mencerminkan prinsip konservatisme dalam akuntansi, di mana perusahaan mengakui kerugian potensial secepat mungkin, tetapi tidak mengakui keuntungan hingga benar-benar terrealisasi. Dengan kata lain, jika nilai pasar NRV lebih rendah dari biaya perolehan atau cost, maka perusahaan harus mencatat kerugian tersebut. Lalu yang kedua, merefleksikan nilai wajar atau fair value. LCNRV membantu mencerminkan nilai persediaan yang lebih realistis dan wajar sesuai kondisi pasar saat ini. Hal ini penting agar nilai aset dalam laporan keuangan tidak melebih-lebihkan kekayaan perusahaan. Lalu yang ketiga, mencegah overstatement laba dan aset. Tanpa penerapan LCNRV, persediaan mungkin tetap dicatat pada nilai yang lebih tinggi dari nilai yang dapat direalisasikan, yang dapat menyebabkan laba bersih dan total aset menjadi terlalu tinggi, sehingga menyesatkan pengguna laporan keuangan. Lalu selanjutnya, kepatuhan terhadap standar akuntansi. Standar akuntansi internasional seperti IFRS dan GAAP mewajibkan penilaian persediaan berdasarkan LCNRV. Maka dari itu, penerapan aturan ini adalah bentuk kepatuhan terhadap prinsip akuntansi yang berlaku umum. Untuk kesimpulan dari penggunaan LCNRV sendiri, yaitu LCNRV digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap resiko kerugian akibat penurunan nilai pasar dan untuk menjaga agar laporan keuangan tetap relevan dan andal. Meskipun menyimpang dari prinsip biaya historis, penerapan LCNRV justru memberikan gambaran yang lebih akurat tentang kondisi keuangan perusahaan saat ini. Terima kasih. Step 1 yang berisi cost, NRV, dan LCNRV. Barang A, cost-nya 6.000, NRV-nya 5.500. Karena NRV-nya lebih rendah, maka LCNRV-nya yaitu 5.500. Barang B, cost-nya 4.000, NRV-nya 4.500. Karena cost-nya lebih rendah, maka LCNRV-nya 4.000. Barang C, cost-nya 5.500, NRV-nya 5.000. Karena NRV-nya lebih rendah, maka LCNRV-nya yaitu 5.000. Barang D, cost-nya 3.000, NRV-nya 3.000. Nilainya sama, maka LCNRV tetap, yaitu 3.000. Barang E, cost-nya 7.000, NRV-nya 6.500. Karena NRV-nya lebih rendah, maka LCNRV-nya yaitu 6.500. Step 2. Menghitung selisih atau kerugian. Barang A, selisih 6.000 dikurangi 5.500 sama dengan 500, yaitu rugi. Barang B, tidak ada selisih atau tidak rugi. Barang C, selisih 5.500 dikurangi 5.000 sama dengan 500. Barang D, tidak ada selisih atau tidak rugi. Barang E, selisih 7.000 dikurangi 6.500 sama dengan 500. Total kerugian yaitu 500 tambah 500 tambah 500 yang hasilnya 1.500. Kerugian ini akan kita catat dalam jurnal penyesuaian untuk mencerminkan nilai persediaan yang sebenarnya sesuai prinsip kehati-hatian dalam akuntansi. Sekian video penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.